Kota Bandung. Dengan 2,5 juta penduduk, Kota Bandung merupakan kota terpadat ketiga di Indonesia setelah Surabaya dan Jakarta. Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat dan terletak sekitar 140 km dari ibu kota negara Jakarta. Kota Bandung merupakan bagian dari wilayah metropolitan Bandung atau biasa disebut sebagai Bandung Raya. Bandung Raya terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat dengan luas wilayah lebih kurang 3.392 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 8,2 juta jiwa. Bandung Raya memiliki keterkaitan infrastruktur yang terintegrasi untuk tingkat kota ke kota dan kota ke kabupaten. Hal ini meningkatkan integrasi dan peningkatan pada sektor industri, ekonomi, dan jasa, sekaligus tantangan bagi pemerintah Kota Bandung. Menurut bukti arkeologis, wilayah Bandung berada di wilayah cekungan danau prasejarah yang muncul sebagai akibat dari letusan Gunung Sunda sekitar 55.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, daerah tersebut memiliki tanah yang sangat subur yang secara positif mendukung kegiatan pertanian. Kondisi ini telah menarik orang-orang untuk datang ke wilayah ini, bertani, dan kemudian menetap secara permanen. Selama abad ke-17 dan ke-18, perusahaan Hindia Belanda atau VOC yang menduduki sebagian besar wilayah Indonesia pada saat itu membuka perkebunan besar di daerah Bandung. Untuk kepentingan bisnis dan militer, Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808 hingga 1811 memerintahkan pembangunan jalan regional dari Batavia ke Bandung yang merupakan bagian dari proyek konstruksi besar yang disebut Great Post Road atau The Groot Postweg dalam bahasa Belanda untuk menghubungkan pantai barat Jawa di Anyer dan pantai timur di Panarukan yang mencapai panjang hingga lebih dari 1.000 km. Pembangunan jalan ini berdampak signifikan terhadap perkembangan Kota Bandung. Dengan adanya jalan tersebut pada tahun 1810, Bandung menjadi salah satu pusat transportasi darat terpenting di wilayah Jawa. Pada tahun yang sama, Bupati Bandung, R.A. Wiranata Kusumah II, memindahkan ibu kota dari Krapyak yang sekarang bernama Dayakolot menuju kota Bandung. Wiranata Kusumah II kemudian membangun masjid, pendopo, dan alun-alun yang menandai pembangunan kota Bandung. Pada tahun 1894, pembangunan kereta api dari Batavia ke Bandung selesai, dan setelah itu Bandung perlahan-lahan mengalami peningkatan populasi yang signifikan baik dari penduduk lokal maupun para ekspatriat Eropa. Wilayah yang ditempati para ekspatriat Eropa kebanyakan berada di bagian utara kota Bandung yang memiliki dataran bergelombang. Sementara itu, penduduk lokal yang berasal dari daerah sekitarnya tinggal di daerah selatan yang relatif datar. Situasi ini tentu saja menciptakan segregasi sosial di antara penduduk berdasarkan kekuatan politik etnis yang ada. Pada tahun 1916, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Limburg mengusulkan kota Bandung menjadi ibu kota Hindia Belanda untuk menggantikan Batavia. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh iklim pegunungan Bandung yang segar dan lingkungan yang nyaman, serta kota Bandung yang dikelilingi oleh pegunungan yang menjadi benteng alam dari serangan musuh. Dibandingkan dengan Batavia yang sudah terlalu padat dengan iklim yang sangat panas dan rentan terhadap penyakit. Pada tahun 1917, Kota Bandung memprakarsai rencana perluasan kota Bandung Utara. Rencana ini melibatkan Thomas Karsten, seorang perencana Belanda yang terkenal. Pada tahun 1933, Thomas Karsten menghasilkan rencana pemekaran kota Bandung dalam peta yang bernama Karsten Plan.
Rencana tata ruang Kota Bandung pasca kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh munculnya kantong-kantong industri baru di pinggiran Kota Bandung. Prinsip zona konsentris diadopsi dalam perencanaan wilayah di Kota Bandung dengan menerapkan ring-ring tertentu ke dalam bentuk perkotaan. Alun-alun ditetapkan sebagai pusat ring. Area permukiman dan bisnis kemudian ditempatkan di ring kedua. Sedangkan lingkungan perumahan untuk para pekerja serta wilayah pertanian dialokasikan di ring berikutnya. Perluasan wilayah kota terakhir terjadi pada tahun 1987 dengan wilayah administrasi yang masih bertahan hingga saat ini. Sesuai dengan rencana induk Kota Bandung tahun 2011 hingga 2031, struktur rencana Kota Bandung dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah pusat pelayanan kota yang menampung kegiatan tata ruang dalam skala kota, yaitu alun-alun dan Gedebage. Lalu yang kedua adalah subpelayanan kota yang menampung kegiatan tata ruang di bawah suatu pusat tertentu. Dan yang ketiga adalah pusat lingkungan yang merupakan unit kegiatan tata ruang terkecil di lingkup kabupaten atau kota. Rencana untuk menjadikan Gedebage sebagai pusat kota tambahan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bagian timur Bandung dan mengurangi padatnya aktivitas di pusat kota supaya pembangunan di Kota Bandung semakin merata.